di masing-masing kabupaten kota terdampak juga. Tapi walaupun demikian kita juga ya sebagai penghasil air, pensuplai air tentunya ingin bagaimana nilai manfaat buat masyarakat dan pengguna ini bisa lebih maksimal lagi. Ya emang kerjasama pemanfaatan air Panis yang notabene punya Kuningan dengan Pemkot Cirebon ini sudah sejak tahun 2004 yang lalu ya. Dan tentunya sudah melewati proses-proses yang berjalan selama ini, dan terkait dengan kompensasi juga sudah berjalan, sudah bisa kita maksimalkan buat kegiatan pembangunan, termasuk juga untuk maintenance kawasan catchment area, kemudian terkait juga dengan masalah penguatan jaringan maupun yang lainnya di Kabupaten Kuningan. Tapi walaupun demikian, sesuai dengan arahan Pak Bupati, jadi terkait dengan kerjasama ini tentunya harus bisa memberikan nilai yang lebih positif lagi buat Kabupaten Kuningan. Ya kita Kabupaten Kuningan tidak aneh-aneh, tidak menuntut yang tidak sesuai dengan kemampuan kabupaten kota tetangga kita, karena terlebih dengan situasi kondisi COVID-19 ini terkait pembangunan di masing-masing kabupaten kota terdampak juga. Tapi walaupun demikian kita juga ya sebagai penghasil air, pensuplai air tentunya ingin bagaimana nilai manfaat buat masyarakat dan pengguna ini bisa lebih maksimal lagi. Dan terkait dengan hal tersebut tentunya ya kita sudah beberapa pertemuan, kita masih menggunakan metode diplomasi, metode sebagai tetangga yang baik, metode sebagai pemerintahan yang baik, dan proses-proses kekeluargaan yang baik, karena Cirebon Kuningan ini yang merupakan satu kawasan yang sudah dari dulu terbangun komunikasi. Dari semenjak para pendiri Cirebon Kuningan ya kita selalu menjalin komunikasi yang baik. Jadi untuk hal ini tentunya kepada masyarakat Kuningan ya mohon bersabar. Kenaikan sudah ada dari kota Cirebon, akan tetapi kami dari pemerintah Kabupaten Kuningan ingin lebih maksimal lagi untuk terkait tersebut. Jadi dari Rp110 per meter kubik ini sudah ada itikad yang baik di kota Cirebon. Alhamdulillah wali kotanya sudah bertemu dengan Bupati, kemudian level bawah saya dengan Pak Asda dua kota Cirebon sudah bertemu, dan kita akan lagi mengintensifkan lagi pertemuan. Cuma kemarin ada COVID-19 ya, jadi kita nggak bisa bertemu karena ada physical distancing, ada social distancing, ada protokol yang kita patuhi, jadi baikkan aja. Tapi yang secara prinsipil kita masih menggunakan metode-metode yang tadi sampaikan, tetangga yang baik, keluarga yang baik, gotong yang baik, segala macam, yang prinsip saling mendukung gitu kan. Insya Allah lah, jadi sedang arahan tadi Pak Bupati kepada saya untuk terus melaksanakan komunikasi dengan Pemkot Cirebon. Ya mudah-mudahan. Kalau dengan kabupaten enggak Pak? Termasuk kabupaten kota, tidak hanya kota Cirebon, dengan beberapa pihak yang bekerjasama dengan Kuningan akan kita upayakan negosiasi dengan Pertamina-nya, dengan Indosemennya, Kabupaten Cirebonnya. Ya kita ingin bagaimana kita punya potensi di samping memberikan manfaat buat kita semua, gitu juga buat masyarakat di luar Kuningan. Karena kita juga ingin bagaimana penguatan jaringan ke timur. Jadi kita ingin masyarakat kita, saudara-saudara kita di Kuningan Timur ini, dengan kita punya potensi air ini ikut merasakan manfaatnya. Alhamdulillah airnya air layak untuk dikonsumsi, untuk aman untuk digunakan buat masyarakat. Ya memang. Berarti 4 itu ya Pak, 2 perusahaan kemudian 2 kota kabupaten itu. Iya sementara itu aja. Jadi kita akan upayakan terus negosiasi. Ya. Pak, sementara berapa sih Pak untuk saat ini sebelum negosiasi ini Pak? Ya nanti kita akan sampaikan kompensasinya Pak. Ya nanti kita akan sampaikan kalau sudah ada titik terangnya ya kita belum bisa menyampaikan secara langsung karena pertama sedang negosiasi, takut mengganggu pada proses negosiasi. Yang kedua ya kita ada strategi juga yang kita ini kan. Selama ini kompensasi berapa Pak per tahunnya? Di web Pemda ada angkanya.
ya sekitar 4 miliar kurang kalau nggak salah, atau berapa miliar gitu, kita lupa lagi ya. Nah, tapi yang jelas satu dari kota Cirebon. Cirebon ke Kuningan. Iya, nanti kita akan cek lagi ke Bapendanya berapa dia store pada kas daerah Kabupaten Kuningan. Tapi yang jelas kemarin kita udah 100 kali bertemu, dia siap untuk naik. Cuman kita kenaikan tersebut menurut kami, menurut kajian kami ya harus bisa meningkatkan lagi gitu aja. Iya, kan sementara warga sekitar mata air kan Iya. kesulitan Dan Pak. kita juga untuk masyarakat yang ada di sekitar mata air ke depan harus kita maksimalkan, karena bagaimanapun juga ya jangan sampai ada istilah bagaikan ikan mati di kolamnya sendiri. Iya. Jadi kita ingin teman-teman saudara-saudara kita di Paniis dan sekitarnya, penguatan pembangunan infrastruktur untuk air, untuk lingkungan, untuk maintenance lingkungan juga bisa kita maksimalkan. Ya, jadi kemarin Pak Bupati, Pak Bu, Pak Camat, kami tim kabupaten dengan Bapeda sudah mendesain untuk ke depan bagaimana supaya Paniis bisa ya masyarakatnya bisa juga secara langsung menikmati mata airnya. Yang sudah kita ini kan, tapi secara tingkat kepuasan Pemda Kuningan belum begitu maksimal gitu. Pak, berarti selama ini manajemen untuk pengelolaan air di Paniis sama siapa Pak? Kalau di Paniis kan itu ada punya Cirebon ya, Ya. yang di sekitar itu. Ya tentunya ini kan kita tidak bicara hari ini, tapi ada proses sebelumnya kan ya, yang sudah terjadi, yang sudah berjalan. Tapi yang jelas untuk ke depan kerjasama ini akan lebih terbuka, lebih transparan, lebih bermanfaat buat kedua belah pihak gitu. Namanya kerjasama kan hak kewajiban, ruang lingkup ataupun manfaat harus sama-sama menguntungkan gitu kan ya. Berarti pengelola dari sana ya Pak? Itu punya kota Cirebon, tapi lokasi punya kita. Iya. Nah, tapi bukan berarti ini murni punya pool Cirebon, karena ada beberapa poin yang nanti akan berimplikasi pada regulasi yang dimiliki oleh kita terkait dengan kewenangan dari pusat dari kita. Ada Undang-Undang 17/2019, di sana mengatur tentang kewenangan kabupaten kota terkait dengan pemanfaatan sumber daya air. Di situ ada di asalnya terkait dengan PP 121 tahun 2012 tentang pengusahaan sumber daya air juga. Di situ jelas ada kewenangan kabupaten kota juga. Jadi dua regulasi ini sebetulnya kalau kita kaji lebih dalam lagi ya akan memberikan implikasi buat kemajuan Kabupaten Kuningan. Dan kita berani untuk sedang arahan Pak Bupati untuk melakukan renegosiasi dengan teman-teman kabupaten tetangga gitu. Berarti udah belasan kali ya Pak negosiasi? Kalau negosiasi dengan kota Cirebon kita 1, 2, 3 ya, by phone kita menerima kunjungan mereka 2 kali, 3 kali, kemudian bertemu di tempat yang ini 1 kali, hampir 6 kali gitu ya. Dan mungkin besok saya akan yang ke-7 kalinya kita inginkan ya. Kalau dengan perusahaan Indosemen, Nah, kita step by step ya, satu-satu dulu. Ini selesai, ini selesai. berarti maraton ya Pak? Maraton kita ini kan. Karena memang buat Kuningan kita harus punya diberi amanah untuk memanage air ini, otomatis harus kita maksimalkan gitu. Debit berapa sih Pak? Ya kalau debit kota Cirebon 1096 liter per detik, besar itu mereka debitnya. Setiap hari gitu. Iya, Detik. setiap detik itu. Berarti untuk semua ya. Ya. Apalagi Cirebon sudah bikin reservoir besar gitu kan ya. Gitu. Ya. Pak, mengenai kemudian ini kan jelang kemarau juga Pak. Untuk Kuningan Timur bagaimana Pak tentang kelangkaan Ya. mata air? Ini kita kemarin sudah melaksanakan rapat koordinasi ya, Ya. antisipasi musim kemarau. Pak Bupati, kemudian jajaran terkait dengan BBWS, dengan Dinas Pertanian, dengan PUTR, dengan para camat sudah melaksanakan rapat koordinasi. Di mana salah satu poinnya adalah kesiapan kita menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan BMKG ini antara Agustus ke September gitu kan. Ini berdasarkan pengalaman empiris yang kita lakukan ya. Jadi terkait dengan BBWS untuk cadangan air
kemarin menyatakan sampai Oktober November masih kita bisa maksimalkan untuk di Waduk Darme. di daerah ini beberapa daerah irigasi gitu kan ya. Kemudian terkait juga dengan pola tanam, tentunya bagi kawasan-kawasan pertanian yang diperkirakan debit airnya berkurang, jangan memaksakan tanaman padi, tapi tanaman yang kira-kira tidak memerlukan Banyak air. banyak air, misalkan palawija ataupun yang lainnya. Jadi dengan kita rapor juga kemarin yang mengundang para camat untuk segera memetakan, jangan sampai pengalaman tahun kemarin terulang lagi tahun sekarang. Ya kalau lihat persiapan kita sih, manajemen kita udah mulai bagus lah, udah bagus itu untuk persiapan menghadapi musim kemarau besok. Ya mudah-mudahan ya kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ada puncak kemarau tidak memberikan, jangan sampai ada dampak ekonomi lebih buruk lagi buat masyarakat. Kita ingin tetap terkendali terstabilkan karena arahan Pak Bupati kita bagaimana ke depan akan mewujudkan Kabupaten Kuningan tangguh pangan, Kecamatan tangguh pangan dan Desa tangguh pangan. Tentunya untuk hal tersebut Dinas Pertanian, kemudian juga Bapedanya selaku Komisi Irigasi akan membuat sebuah kebijakan yang bisa mendukung pada program tersebut. Karena memang evaluasi kemarin di COVID-19 ini kita di permasalahan ketahanan pangan ini. Berarti belum dilakukan recovery juga, Pak? Ya sambil proses recovery buat masyarakat dilaksanakan oleh SKPD teknis berjalan, sambil kita juga menyiapkan masyarakat supaya untuk kaitan dengan pola tanam dan lain-lain tidak masalah gitu kan. Ya jujur saja kan dari COVID-19 ini banyak hikmah yang kita peroleh. Ya kalau kita sebetulnya mampu mewujudkan sebuah ketangguhan di bidang pangan, Kuningan subur, Kuningan petaninya bagus-bagus, potensialnya kenapa tidak kita maksimalkan. Ya kita akan ajak mindset masyarakat supaya dengan kita melaksanakan rakor kemarin, para camat di lapangan betul-betul mempersiapkan diri sejak dini gitu kan, termasuk kebakaran hutan dan lahan juga. Ya yang sampai kita ya lagu-lagu lama tapi kita tidak maksimal dalam penanganannya gitu. Siap, makasih, Pak.